Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin dan kuasa Allah kita masih diberikan kesempatan hidup sebelum hak hidup ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki di atas permukaan bumi ini sebelum jasad yang kita banggakan ini terbenam di dalam perut bumi. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-34 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat ini sudah ditentukan batas ajalnya masing-masing. Ada yang meninggal ketika usia muda, ada yang ajal datang menjemput ketika dia sudah tua, ada yang ajalnya menjemput ketika ia masih anak-anak, bahkan ada yang masih dalam kandungan pun ajalnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, maka apabila ajal sampai bilangan sudah selesai, tidak satu pun manusia yang bisa minta tunda sesaat pun juga. Sehebat apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, sekaya apapun dan sebanyak apapun hartanya, dia tidak sanggup menolak ajal yang sampai kepadanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat maut Israel pencabut nyawa, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah hai malaikat maut Israel pencabut nyawa, kalau sesungguhnya ajal hambaku sampai pada saat ini juga, maka ambil dia, katakan kepadanya, kemudian kepada Tuhan mula kamu dikembalikan. Inilah proses kehidupan manusia yang tidak satu pun dia tahu kapan ajalnya datang. Oleh karenanya wala yastaqdimun, dan tidak ada pula yang bisa minta didahulukan. Semua berjalan sesuai dengan izin dan karunia Allah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La tu'arriku baina illa biiznillah, karena tidak ada satu pun peristiwa, tidak ada satu pun gerak, tidak ada satu pun kejadian melainkan ada izin dan karunia Allah di dalamnya. Oleh karena itulah saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semua dengan kehormatan dan kemuliaan, dengan kekayaan dan kemegahan, tidak akan sanggup membeli nyawa yang sudah sampai pada batas akhirnya. Walaupun kita bersembunyi di dalam peti besi yang teramat tertutup, walaupun kita lari ke tempat yang paling tinggi sekalipun, ajal ini selalu datang mengintai kita. Yang wajib bagi setiap kehidupan adalah kematian. Maka kapanpun kematian datang, tugas seorang hamba Allah, anak cucu Adam,
adalah mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Bagaimana caranya? Tatkala ketika ia diberikan jatah kehidupan yang singkat ini, ia kembali mengingat dirinya, sebagaimana halnya Umar bin Khattab berkata, "Man arafa nafsa faqad arafa rabbah." Siapa yang kenal dengan dirinya, maka sesungguhnya ia sudah pasti akan mengenal Tuhannya. Setiap manusia diutus tidak lain adalah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak akan diciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah. Oleh karena itu, persiapkan diri ketika kita akan berlayar, maka penuhi bekal dengan menghadapi begitu luasnya lautan yang akan kita jalani. Ketika kita berada pada posisi kehidupan, berbuatlah sebaik mungkin dalam kehidupan, beribadahlah kepada Allah, dan kemudian bersiaplah untuk menghadapi kematian yang sesungguhnya kematian adalah merupakan hal yang misterius yang tidak diberitahu kepada kita kapan datangnya, namun kita mesti harus bersiap untuk menghadapi kematian ini. Belas kasihan boleh-boleh saja. Ayah sayang kepada anaknya, ibu rindu kepada anaknya, anak pun sayang kepada ayahnya, saudara sayang kepada saudaranya. Tapi ketika sayang ini pasti akan dipisahkan dengan kematian, dan kebencian pun juga akan dipisahkan oleh kematian. Oleh karena itulah maka menunggu ajal tiba, bersiap menghadapi kematian. Semoga kita menghadapi kematian dengan husnul khotimah dan selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khtim a'malana wa ajalana wa umurana wa kulla ibadatina bi husnil khatimah lis-sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah lis-saqawa. Ya Allah, jadikanlah akhir dari amal ibadah kami, dari hidup kami, dari usia yang kau berikan kepada kami, dengan akhir yang sebaik-baiknya lagi membahagiakan. Dan jangan jadikan akhir dari perjalanan hidup kami dengan akhir yang sesat lagi mengecewakan. Ya Allah, ya Rabb, berikan perjalanan kehidupan kami menjadi perjalanan kehidupan yang bermanfaat dan menjadi hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.